Jadi Pak Jenderal inilah tadi capit tadi saya bilang kami belum punya ini Pak. Yang ini ngangkat kayu-kayu. Alat berat itu capit ada nggak? Fitting, alat berat fitting. Iya. Nah Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Untuk temuan kayu-kayu besar ini apakah pemerintah melakukan jadi nanti itu Pak? bagian dari pembersihan. Kita BNPB akan mendukung penuh kebijakannya Pak Bupati, mulai dari tumpukan lahan ini akan ditaruh di mana, kayu akan dikemanakan. Temuan kayu ini apakah pihak pemerintah akan melakukan investigasi sumbernya dari mana? Sumber biar saya kira di pemerintah pusat yang kita fokus untuk evakuasi dan pemulihan. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oh berarti biar tidak ini apa ya? Biar tidak terbuang. Ini masjid awalnya tidak berfungsi karena sudah tertimbun lumpur. Ya. Ini kami hidupkan kembali dan masyarakat sudah mulai berdatangan untuk mengawali kehidupan lagi. Ya. Ini masyarakat Aiknadol. Kami jempol gimana bapak-bapak primo yang telah mendukung kami, yang telah mengayomi kami. Mantap. Yang telah memberikan fasilitas terbaik untuk kami. Nama ibunya siapa? Samsinar Situmorang. Samsinar Situmorang. Oke, kita akan konfirmasi, kita akan coba cari nanti ya, Dik ya. Poson bagas patulungan dan lewat bis di perkebunan ini. Lalu saya maju Sabu-sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sarjana Jalanan. Kita saat ini berada di Batu Hula, Kecamatan Matangteru. Di sini salah satu tempat pengungsi bencana alam yang ada di Garoga, Kota Godang, Aiknadol. Oke kawanku, kita dekatkan dulu seperti apa kondisinya di sini dan supaya tahu kawan-kawan yang ada di perantauan. Sini kita lihat sudah berdatangan bantuan-bantuan atau relawan-relawan. Iya. Sendiri. Sudah, nomor protokol. Ini sih. Inilah kondisi dapur pengungsian saat ini.
Gila, jadi pindah bukan kayak gini. Gak berani aku masuk. Oh. Maaf aja Lihat di sini obat-obatan sudah ada ya. Rizka Amelia nama mama. Nama mama, nama ibu. Nama ibunya siapa? Samsinar Situmorang. Samsinar Situmorang. Oke, kita akan konfirmasi, kita akan coba cari nanti ya, Dek ya. Di kamp pengungsian yang di sana ataupun posko-posko. Iya, kita akan Karena share. juga keluarga kami dari Insyahada. Ya. Jadi mungkin baru ini juga kami kesini Pak dari Duta Kampus dan mudah-mudahan nanti kami juga minta bantuan lagi ke UIN biar keluarga yang lain juga turut datang ke sini juga menemani teman keluarga kami. Boleh. Mohon bantuannya ya Bapak. Iya, kita akan share nanti. Nanti pencariannya. Makasih ya semua. Ya, oke. Terima kasih atas konfirmasinya ya, Dek ya, anak UIN. Walaupun rektornya belum pulang, Iya. tapi tetap semangat ya. Iya, pasti Pak tetap semangat. Iya. Apalagi kayak gini kalau ada keluarga kami sendiri juga pasti juga dibantu kan Pak. Oke, iya. Oke, saat ini kita berada di titik desa Ngadol. Ini ada posko Satbrimob Polres Sumut, Batalion C. Sini kita lihat warga saat ini sedang makan siang. Ini kami membuka posko ini sudah hampir 3 hari. Jadi ini masjid awalnya tidak berfungsi karena sudah tertimbun lumpur. Ya. Ini kami hidupkan kembali dan masyarakat sudah mulai berdatangan untuk mengawali kehidupan lagi. Jadi kami bersama masyarakat, bersama aparat yang lain, baik TNI maupun Basarnas dan relawan dan unsur pemerintahan sudah berupaya untuk bagaimana membuat kehidupan lebih baik lagi. Karena memang sampai saat ini listrik masih belum nyala dan kami bersama-sama masyarakat menjaga harta benda mereka yang masih ada yang bisa diselamatkan. Kami bermohon kepada bapak-bapak ibu sekalian, mohon doanya semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa memberikan hal yang terbaik kepada masyarakat dan bangsa kita. Terima kasih, selamat siang Brigade. Terima kasih, Pak. Terima kasih konfirmasinya Pak. Siap. Udah angkat was. Bawa tuan naik makan. Makan Bang. Ya Bang, yuk. Kita lihat di sini warga sedang makan siang. Menunya saat ini kita lihat Indomie. Ambil aja.
turunnya gantian. Gantian. Kita lah. Habis sana ke pos bisa. Gantian turunnya lah. Ini masyarakat Aek Nadol. Udah lainang. Siapa itu bang? Brimob bersama kami. Oke. Kami jempol kepada bapak-bapak Brimob yang telah mendukung kami, yang telah mengayomi kami, yang telah memberikan fasilitas terbaik untuk kami. Brimob selalu di hati kami. Oke, terima kasih Pak. Hidup mantap. Sendok mulu. Ini kalau sendok mulu jodoh. Ini bapak ini Pak. Sendok di sini. Antarkan dulu. Dia sama. Pengungsian juga depan. Nah, on, tapos jolo na si Wisay, tanan sa modok, masyarakat ikan. Okay, on, yes. Bakas nyalak daw na, tapi. Iwari na pa niya. Rencana masyarakat Aek Nadol ini sebagian mau rencana tidur di masjid ini kawan ya. Ini posisinya di Masjid Nurul Islam, Dusun Sitinjak, Desa Aek Nadol Sitinjak, Kecamatan Batang Toru. Rumah ibu gimana? Rumahku di Tagodang. Oh, Tagodang. Jadi kemarin hampir ya, Bu? Rumah kami udah hancur Pak, nggak ada lagi. Yang di mana rumahnya, Bu? Di Tagodang. Ya, yang mana posisinya di situ, Bu? Posisinya itu pasar itu dekat pasar. Dekat pasar. Lalu kita semua doon. Siapa yang masak ya? Udah berkeluarga? Berapa ada yang korban? Tidak. Alhamdulillah selamat. Ibu selamat ya. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oke kawanku, saat ini kita posisinya di Huta Godang, dekat pasar Huta Godang ya kawan. Ini kita lihat ada bantuan berupa baju-baju, sembako. Kita lihat masyarakat sini sudah mulai melihat kondisi rumahnya untuk membersihkannya kawanku ya.
Di mana tinggalnya keluarga Nias? Di Bulustoli. Terus kok ada di sini? Ada pesta Pak Jambi. Oh di Jambi. Marganya. Oh. Marga Jeka. Zega. Iya. Loh, sabar ya Bu ya. Iya. Jauh Bu. Jauh. Jadi Pak Jenderal inilah tadi capit tadi saya bilang kami belum punya ini Pak. Yang ini nggak kayu-kayu. Alat berat itu capit ada nggak? Fitting. Alat berat fitting. Iya. Dorong ke sini. Yang dorong sini dari mana? Dari Sibolga atau dari? Oh nggak bisa lagi Sibolga kan bisa buka pakai laut di sini nggak bisa. Dari Sibolga? Hah? Nggak bisa. Laut kita nyat berarti dari mana? Ini posisinya di jembatan Niroga ya. Laut nih, laut. Oh, berarti lewat ini kisaran Ranto Perapat. Ranto Perapat. Lalu semua di Sibolga ke sini. Ini tadi ditanya beliau. Enggak, ini tadi sama pertanyaannya. Alat berat lewatnya mana? Sekitar hampir 5 kilo Pak. Jalannya daerah bencana bagus ya kasihan masyarakat. Iya bagus. Kalau enggak ya nggak mungkin gini. Pak Kapolres Pak Dandim yang nyiapin. Gimana? Ya, Bang. Sini. Ya. Siap, begini. Pak Bupati di mana? Udah itu. Siap. Tengah apa dulu? Tapi sini pun dekat nih. Kalau dan ada lah, ini nggak nyambung ya. Oh sinyal. Sinyal nggak ada. Di sini nggak ada sinyal, Bapak izin. Kita bisa menelpon. Siap. Silakan Pak. Siap. Pak Bupati, mungkin menyikat waktu ya silakan Bapak. Kita acara rapat darurat ini nanti dilaporkan semua yang menjadi apapun. Nanti setelah itu mungkin kami Pak Bupati dulu, mungkin ada tambahan nanti dari Brimob, dari Polri, dari TNI, siapapun baru nanti saya mungkin habis itu terakhir Pak arahan kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Menko PMK sudah alhamdulillah berhadir. Yang terhormat Kepala BNPB dan tim dari Jakarta, yang kami hormati, kami yang sudah berhari-hari di sini Pak Dansat Brimob dan dari Pak Derajat di Kodam 1 di Barisan, ini Pak Agus sama Mora ini Pak sudah berhari-hari juga di sini. Mungkin Bapak sudah duluan. Kemudian saya juga jangan lengkap Pak dengan Pak Wakil Bupati. Forkopimda kami terus berkomunikasi dengan Pak Kapolres, Kapsel, Pak Dandim sedang
ada ibadah Pak Umroh, Pak Kastim ada, Pak Wakapolres juga hadir, dari dan Yonse Brimob udah berumah di sini, Pak Jenderal, Pak Menko, dan tim, demikian juga dari Batalion 123. Saya kira saya dengan Pak Sekda juga tim kami Pak, ada anggota DPR di Tapsel juga. Sekali lagi kita semua lah ya yang hadir. Saya kira kendati pun dalam situasi kami sangat amat berduka dalam, tapi masih selayaknya kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas kemudian kita masih diberi kesempatan dan izinnya bertemu di siang hari ini dalam situasi darurat. Yang seiman dengan saya, selawat beriring salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin izin Pak Menko, Pak Kepala Badan, Pak Jenderal mungkin melaporkan sekilas Pak, bahwa sebetulnya hari Senin Pak, di sini sebetulnya sudah ada terjadi, tapi di kecamatan lain sebetulnya ada jalan nasional yang menghubungkan Tapanuli Selatan dengan Mandailing Natal, longsor anjlok, amblas itu jalan. Lalu pada hari itu juga kami ada rapat paripurna di DPR. Sebelumnya memang sudah ada warning dari BMKG, kami sudah sampaikan, teruskan juga ke seluruh perangkat kami ke tingkat terdepan, Kades. Lalu diingatkan teman-teman Dewan waktu kami paripurna di DPR di Tapsel hari Senin. Semua camat juga hadir, kita dorong lagi. Tapi saya kira banyak aksi yang sudah dilakukan oleh para kades kita juga. Tetapi saya kira takdirnya ya sudah begini. Saya kira banyak apa yang kami kunjungi di titik lokasi, banyak hal yang dilakukan itu meminimalisir juga sebetulnya para korban. Nah, kami ada 15 kecamatan, izin Pak Menko, Pak Jenderal, Kepala Balan. Itulah 15 kecamatan Pak, itu ada 13 kecamatan yang terdampak bencana ini. Sehingga memang kami sangat amat kesulitan untuk merespon cepat karena keterbatasan kami yang ada. Alat berat kami sangat terbatas, meskipun semua korporasi, mitra-mitra sudah kami kemudian minta tolong dan mereka juga kemudian membantu kita. Nah, korban yang sudah terdata oleh kita dapat kami laporkan 46 jiwa Pak meninggal Pak. Di lokasi di mana tempat kita berada ini Pak Menko, Pak Kepala Badan, itu hampir 100 Pak korban di sini, yang meninggal 33 ya. Ada temuan teman-teman dari Brimob 35 karena ada lagi kemarin temuan di sini Pak. Jadi dengan 35 itu di desa kita berada sekarang Garoga ini berarti ada tambahan 3, berarti berkurang yang sudah ditemukan tambah 3 jadi korban 35, yang masih hilang berarti masih 27 Pak, dari laporan keluarga yang keluarganya yang terkena bencana melaporkan ke kita keluarganya belum ditemukan. Secara total yang belum ditemukan itu ada masih 44 orang izin. Di luar yang di sini sebetulnya itu tidak, ya mohon maaf ini kalau vulgar bahasanya bukan hilang, tertimpa longsor, tapi kami belum mampu untuk mengevakuasi. Itu ada 44, kalau dikurangi di sini ada berapa? 35. Enggak, yang masih yang hilang di sini 27, berarti masih ada lagi 17 Pak sebetulnya yang lokasinya itu kita ketahui longsoran. Kita tahu ada di situ dari informasi masyarakat dan kepala desa kami, tetapi belum mampu untuk kami lakukan evakuasi karena memang medannya berat. Itu terutama di daerah tetangga ini, kecamatannya bukan kecamatan Batang Toru lagi, tapi Sangkunur Pak nama kecamatannya. Ada satu titik lokasi di satu desa dusun Kampung Durian, 22 korban di situ Pak, baru terselamatkan 11. Jadi masih ada berarti 11 lagi yang di dalam longsoran. Di dusun masih di desa yang sama Batu Godang, itu dari 4 baru kemarin kita bisa temukan 2 karena di sana itu medannya sangat berat.
alat berat itu harus yang skala kecil Pak. Baru kami temukan ada, dan jadi baru menemukan 2 orang. Di beberapa kecamatan lain mungkin masih banyak yang belum terdata oleh kami. Saya sih berharapnya udah itu, tapi karena masih ada daerah-daerah yang jaringan komunikasi terganggu, listrik terganggu, sehingga laporannya mungkin terlalu akurat. Pengungsi sudah belasan ribu di 13 kecamatan, dan tapi alhamdulillah meskipun kami untuk di Garoga ini, Pak Menteri, Pak Menko ini 2 hari terisolasi total Pak. Kami dari ibu kota Sipirok nggak bisa menjangkau di sini. Tapi luar biasa masyarakat kami ada di sini Pak. Kearifan lokal, adat istiadat kami Dalihan Tolu namanya. Yang paling tinggi itu Mora Pak, yang Brigjen Purnawirawan Mora ini. Mora itu orang yang dihormati begitu. Tapi intinya ada 3 tungku sajarangan kalau di Minang. Lalu ada falsafah kami di orang Tapsel ini Pak, saya kira di Batak secara keseluruhan bersama di dalam Siriawan itu dalam kegembiraan Pak. Tapi kami akan lebih guyup di Siluluton di dalam keadaan bencana dan kesedihan dan seterusnya. Jadi itu yang kemudian kalau kita lihat ini Garoga, desa tetangganya habis juga tadi sebelum sampai di sini. Lalu masyarakat di Garoga yang masih ada itu dan Huta Godang itu nanti mungkin kalau berkenan masih bisa boleh arah pulang, kita mampir melihat pos pengungsian. Itu adalah penduduk sini dan Huta Godang yang pada hari-hari kejadian itu masyarakat kita di Batu Hula namanya Pak langsung berinisiatif membuka dapur umum, menampung saudara di sini dengan ya urunan semampunya orang-orang kami desa di situ. Jadi luar biasa Pak, nilai-nilai itu yang terus saya kira tapi mungkin nilai keindonesiaan lah itu ya, tapi sangat kuat kami di sini sehingga kami merasa terbantu meskipun belum terjangkau. Nah, karena luasnya cakupan area terdampak bencana ini Pak, kami masih sangat butuh dukungan untuk kemudian menangani ini, dan tentu nanti mungkin pada waktunya di rehabilitasi, rekonstruksi dan seterusnya. Tapi yang pasti kebutuhan kita sekarang dengan belasan ribu pengungsi ini di tenda-tenda yang masih amat darurat karena minimnya tenda kami yang lebih katakan standar belum kami miliki. BPBD kami hanya punya tenda kecil-kecil yang itu pun sangat terbatas. Berikutnya saya kira logistik makanan dan seterusnya, dan saya kira karena ini adalah hari ke-5 atau ke-6 ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari ke-5, hari ke-6. Ini saya kira tapi dari Kemenkes juga sudah datang izin Pak Menko, tapi kemudian membangun sistem untuk pelayanan kesehatan. Mungkin berikutnya memang sangat dibutuhkan ya, karena lama mereka di pengungsian mungkin juga akan sensitif untuk terjangkit penyakit. Saya kira mungkin secara umum itu yang dapat kami sampaikan. Dan kemudian di beberapa daerah ini terputus nih Pak, jalan nasional yang menuju Tapanuli Selatan ini dari Tapanuli Tengah, batasnya Gapura tadi, jalan nasional ini terputus. Lalu dari tetangga kami di Tapanuli Utara ke Sipirok, ke Tapsel juga kemudian terputus. Dari Tapanuli Selatan ke tetangga di arah ke Sumatera Barat, Mandailing Natal juga terputus. Tetapi masih ada jalur tadi sekiranya, dan kami berharap betul ada bantuan-bantuan alat berat itu. Kalau itu mendaratnya di Belawan masih bisa untuk ke Tapsel melalui satu jalur lagi jalan nasional dari Asahan, Labuan Batu, Sidempuan baru masuk ke kemudian ke Tapanuli Selatan. Saya kira mungkin secara singkat barangkali itu yang dapat kami laporkan. Mohon kami dibimbing, tapi setidaknya hadir saja Bapak Menko, Pak Kepala BNPB pun sudah motivasi Pak sama kami untuk menghadapi situasi yang luar biasa ini. Dan mohon kami dibimbing, diberi petunjuk, dan tadi di ujungnya mohon bantuan untuk kami mempercepat menangani apa yang situasi yang kami hadapi. Kami sangat terbantu Pak dengan teman-teman dari TNI Polri, kami guyup betul untuk bahu-bahu menghadapi situasi ini. Dan itu sekali lagi terima kasih. Kami tentu pemerintah daerah tidak akan mampu Pak, terus terang, tapi kehadiran kawan-kawan baik TNI Polri ini luar biasa. Kami terus guyup untuk mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Demikian
Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada tambahan. Ya, silakan. Ada tambahan barangkali? Pak Dansat, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon yang terhormat, sama-sama kita banggakan Bapak Menko, yang kita hormati Bapak Kepala Badan, yang saya hormati, kami hormati staf dari Badan, dari staf Pak Budi, dan juga hadirin. Izin dari kami yang ada di lapangan bersama-sama TNI Polri yang ada di sini serta Pemda, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kondisi yang ada. Yang pertama terkait dengan komunikasi Bapak Menko. Ini tadi sudah terjawab dan sudah langsung dieksekusi oleh Bapak Kepala Badan. Terima kasih Pak Kepala Badan, terima kasih Pak Menko. Dalam hal ini komunikasi sangat penting bagi kami. Dan insya Allah kami TNI Polri titik jauh akan kami bangun posko terpadu untuk mengkonekkan antara Tapsel dengan Tapteng yang terputus. Gunanya supaya bisa juga membantu akses masyarakat yang mau berhilir mudik. Walaupun sampai saat ini masih menggunakan jembatan darurat. Harapan kami TNI Polri yang ada di sini adanya backup untuk jembatan yang lebih bisa memadai, walaupun kondisi sekeliling Garuga, kemudian Huta Godang ini masih perlu sentuhan material bencana. Yang pertama, yang kedua, mohon izin Bapak Menko, Bapak Kepala izin, kemudian air bersih, yaitu mungkin adanya water treatment. Kami dari Satbrimob Sumatera Utara, dari Kopindo juga sudah mengirimkan, namun masih perjalanan. Alangkah bisa ada tambahan mesin-mesin atau device water treatment seperti itu dari BNPB untuk membantu juga masyarakat yang kita bisa lihat langsung membutuhkan air bersih. Mungkin dari kami sementara itu. Sekali lagi terima kasih dengan kehadiran Bapak Menko, Bapak Kepala Badan dan staf, merupakan motivasi bagi kami yang tinggi untuk membangun bersama-sama masyarakat di sini, membangkitkan kembali motivasi masyarakat. Terima kasih Bapak Menko. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Om. Pak Menko masih ada kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Menko, yang kami hormati Bapak Kepala BNPB, yang kami hormati Majen TNI Budi, senior atasan Pak Bupati dan Satbrimob. Izin melaporkan sampai saat ini, alhamdulillah beberapa hari ini cuaca cerah sehingga anggota yang ada di lapangan merasa terbantu terkait upaya untuk meringankan beban masyarakat. Kami dari Satgas membuka beberapa posko di sini. Yang pertama adalah ada posko kesehatan dan dapur lapangan yang ada di sini. Itu sehingga untuk kebutuhan minimal kebutuhan makan untuk masyarakat terpenuhi, tidak ada kekurangan. Nah, memang kekurangan yang kami hadapi di sini adalah kendala BBM, akan tetapi dari TNI melalui Mabesat dan melalui perhatian Bapak Pangdam itu sudah mulai didorong dari Medan melalui Tarutung, kemudian melalui Pangaribuan dan Padang Sidempuan dan sampai di sini. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meringankan masyarakat terkait kekurangan kebutuhan BBM untuk operasional. Kemudian di sini izin melaporkan kami dari TNI Polri senantiasa bekerja sama untuk meringankan beban masyarakat dan untuk membantu kendala-kendala di lapangan. Insya Allah dapat kami atasi dengan baik melalui koordinasi dengan Polres maupun dengan BIMOB.
izin. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Selesai. Mohon izin Pak Menko, ada tambahan, mohon maaf saya tadi lupa. Tadi saya terlupa menyampaikan bahwa Bapak Kapolri juga telah mengirimkan beberapa device termasuk semacam Starlink tapi yang berbentuk solar, dan juga bantuan makanan-makanan sudah terkirim lewat darat melalui Baros. Ini sudah jalan dari tadi malam. Jadi ini pun Bapak Kapolri sudah mengirimkan juga. Jadi alhamdulillah dukungan untuk Tapsel dari Bapak Kapolri, Bapak Menko, Bapak Kepala Badan, alhamdulillah ini didukung. Demikian Pak Menko kami laporkan. Tapi mohon izin, kalau Barus itu ke Kapten nggak bisa lewat juga sih? Sudah tembus sampai ke Bolga, terusnya nanti nembusnya ke sini, kita sudah siapkan. Ya, sudah kita didukung juga dari beliau. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menko, yang saya hormati Bapak Bupati Tapanuli Selatan, Pak Maijen Budi, Komandan Brimob, dan Men Arhanud, Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto, ini Pak Bupati. Teman-teman saya satu angkatan ini. Siapa? Jangan digangguin terus, kasihan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sengaja menyelipkan itu supaya kita nggak stres begitu ya. Siap. Walaupun tadi sepanjang perjalanan ya sempat juga kita meneteskan air mata kan melihat seperti itu penderitaan masyarakat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sejak tanggal 25 terjadinya bencana, sebetulnya 26 itu kami sudah masuk di sini. Kan Pak Agus dengan Pak Yana Mora juga sejak itu langsung diperintahkan. Yang memegang Sumatera Utara itu saya, kebetulan Pak Bupati, karena kan Sumatera Utara ini yang awal gitu. Yang awal terjadinya hujan terus 48 jam berturut-turut. Bahkan pada saat tanggal 27 itu masih rintik-rintik hujan ya. Nah, sehingga saya langsung masuk ke sini. Baru setelah masuk Sumatera Utara, baru kemudian Sumatera Barat dan Aceh nyusul itu banjir besar. Nah, pada saat awal juga yang masuk sementara itu kita masuk langsung ke Tapanuli. Jadi saya buka posko di Tapanuli Utara. Hari pertama itu sudah ingin masuk ke Sibolga dan Tapanuli Selatan. Jadi sempat saya membantu masyarakat pejalan kaki yang di rute apa namanya? Adian Koting. Itu juga sangat berat Pak Bupati. Sampai Wali Kota Sibolga juga di situ tertahan, sudah diberitakan hilang. Alhamdulillah 2 hari yang lalu sampai ke, sudah jalan 3 hari ya Pak. Nah, kemudian dalam bayangan kami itu, khususnya saya, ini yang terberat itu Sibolga dan Tapanuli Tengah. Karena saya beberapa kali jadi masuk ke situ. Sampai tadi pun sebelum ke sini kami ke Tapanuli Tengah ingin membawa Pak Menko ke Sibolga, ini tidak bisa tembus. Karena rute dari Tapanuli Tengah ke Sibolga itu masyarakat sedang antri ngambil beras di Bulog gitu ya. Sehingga ya udahlah, kita daripada mengganggu masyarakat, balik lagi ke kantor Bupati Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah juga kami yang membawa masuk ke kantor Bupati itu. Setelah 3 hari nggak bisa masuk juga. Kayaknya begitu kami datang, kami langsung bawa masuk ke kantornya ya Pak Masinton itu, dan beliau sekarang langsung bekerja itu. Tadi begitu kita masuk sedang mensuplai logistik ke titik-titik darurat yang masih belum bisa tembus. Jadi memang praktis ada 7 kabupaten kota di 8 lah saya catat ya di Sumatera Utara. Memang sekarang yang masih harus penanganan khusus ya Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan akhirnya sekarang ini. Kalau melihat kondisinya seperti ini. Tapanuli Utara relatif tidak terlalu, kecuali yang Adian Koting itu ada pengungsi 600 kakak juga sudah
kami bantu ya. Kemudian seperti Langkat kemarin diberitakan juga kami sudah komunikasi dengan bupatinya, Umbang Hasundutan, Mandailing Natal, relatif semuanya lebih terkendali meskipun semuanya terjadi bencana juga, tapi kalau perbandingan tingkat keparahannya seperti itu. Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah, kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, di Tapanuli ya, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Saya membuka posko di Bandara Silangit, posko pendampingan nasional kepada pemerintah daerah. Tentu saja tetap saja ini yang menjadi komandan adalah para kepala daerah, tapi kami akan mendampingi secara langsung dan terus menerus. Nah, langkah ini adalah penanganan darurat. Tadi Pak Menko juga tanya sama saya, berapa lama tanggap daruratnya? Saya bilang 2 minggu nggak cukup Pak, karena beliau kan melihat dengan skala tingkat beratnya. Tapi saya jawab ya itu tergantung pemerintah daerah, bisa diperpanjang. Makanya tadi di perjalanan juga saya sudah sampaikan ke Pak Bupati. Pak Bupati ini juga sudah komunikasi di hari pertama terjadinya banjir, sudah WA saya, udah WA-WA dengan saya di Pak Bupati. Di Lumajang Bapak? Di Lumajang waktu itu, masih di Lumajang saya, masih menangani erupsi Gunung Semeru. Langsung masih di situ, sorenya berangkat, paginya langsung ke sini. Jadi kami tetap turunkan kekuatan penuh. Kami buka posko di Bandara Silangit. Di sana ada helikopter tuh saya sekarang ada 6. Ada pesawat fixed wing ya. Fixed wing itu ada 1. Itu kalau fixed wing mungkin nggak bisa mendarat di Tapanuli Selatan. Tapi itu helikopter baik yang punya BNPB maupun yang BP dari TNI Angkatan Darat itu ada. Nanti silahkan digunakan. Kalau 1-2 hari ini masih kurang ya nanti terus ditambah terus gitu ya, supaya semakin lama semakin baik ini proses pelayanan pengungsi. Ini kan masih tanggap darurat walaupun 2 hari ke-6 statusnya masih awal banget, mereka masih tinggal di tenda, masih tinggal di perumahan-perumahan, di aula ya. Ini nggak mungkin mereka akan tinggal seterusnya, itu maksimal kemampuan orang tuh 2 minggu gitu. Setelah itu penyakit datang, mental juga terkena itu, hatinya juga pasti dapat tambahan-tambahan masalah berikutnya gitu. Jadi tolong juga ini betul-betul Pak Agus, Pak Yana Mora, bantu dan Brimob, ya, TNI, Polri menyusun betul-betul pelayanan masyarakat ini. Jangan sampai masyarakat ini dianggap kalau sudah di tenda dikasih makan, minum, ada MCK aja sudah selesai. Tidak, itu bertahan paling lama tuh, itu yang saya katakan. Ya manusia Indonesia kalau lama-lama di tenda seperti itu ya pasti tidak akan tahan itu. Makanya harus langkah berikutnya. Makanya saya katakan ini masih awal sekali tanggap daruratnya ini. Nah ini dulu sifat orang manusia ini ya memang harus prioritas pertama ya. Ya prioritas pertama adalah makhluk hidup, yaitu manusia. Dan kalau tadi Pak Bupati mengatakan ini kok cerah, ini OMC Pak, operasi modifikasi cuaca di Sumbar, Sumut, Aceh. Sudah 3 hari Pak, cerah. Kita 3 hari cerah ya. Dan memang sejak sudah mulai rintik-rintik itu kita baru melaksanakan OMC. Kenapa OMC itu tidak dilaksanakan awal? Karena BMKG mengatakan siklon Senyar itu tidak bisa di OMC Pak. Jadi pada saat badai itu kalau OMC pun sia-sia itu, karena itu fenomena alam yang cukup langka. Ya kita memohon pada Yang Maha Kuasa, kenapa kok terjadi pada kita ya? Kita mungkin introspeksi aja. Itu sangat langka itu kata menurut ilmuwan gitu. Nah sekarang sudah menjauh ini
sinyal apa? Cyclone Senyarnya udah menjauh. Terakhir tadi Pak Thailand. ya ke Thailand dan ke Laut Cina Selatan katanya informasi. Yang mudah-mudahan tidak balik lagi ke sini lah. Ya. Amin. Nah, tapi ini ancaman hujan juga karena memang di penghujung tahun masih ada walaupun bukan cyclone. Makanya kita akan laksanakan OMC ini sampai betul-betul kondisi pulih. Tapi tentu saja Pak Bupati tidak bisa selamanya dan kita tidak bisa melawan alam. Jadi tolong juga ini langkah-langkahnya harus lebih cepat. Ya. Yang pertama tadi itu pengungsian, saya mohon ya jangan lama di tenda. Sudah mulai, walaupun ini masih kayak gini di lapangan, tapi Pak Bupati dengan tim sudah mulai mencari lanjutannya dari masyarakat yang terdampak. Yang berikutnya adalah water treatment. Nah, kami kebetulan juga punya water treatment ini. Kan sudah dikirim lewat kapal ya besok itu ya. Untuk Sibolga ya. Satu untuk Sibolga, satu untuk Tapanuli Tengah. Ada satu lagi buat sini kan. Cari satu lagi. Kan ada kita punya 10. Ada 3. Tiga dikirim. Water treatment palingnya untuk Satgas inilah, tentara sama polisi ini Brimob. Ya. Itu kalau air sungai pakai treatment itu dicoba dulu pakai tempat TNI sama Polri. Kalau dia nggak sakit berarti udah bagus. Bang Dansat yang coba. Coba dulu. Kelihatannya sih pasti nggak apa-apa. Kemudian kayaknya untuk mobilitas perlu sepeda motor trail. Siap. Dikasih 55 ya. Satgas biar dari satu titik ke titik lain bisa bermanuver. Tapi intinya dengan diberikannya Starlink, diberikannya water treatment, sepeda motor, jangan terus lemas-lemas. Harus semangat. Kita senior aja sudah mau pensiun aja masih semangat. Siap. Semangat. Nggak usah ditekan. Siap. Pantang mundur kita. Kalau lemas-lemas melatihnya untuk mekar jadi bintang susah. Siap. Tapi kalau rajin nggak lama tas bintang 1, Siap. tas bintang 2. Bang. Gitu. Bang. Itu ya. Yang berikutnya Pak Bupati dibantu di Direktur TNI Polri. Sekali lagi nanti saya akan melihat tempat pengungsian masyarakat. Siap. Yakinlah masih banyak kekurangan. Ini masih 1-2 hari 3 hari masih kurang. Nanti tolong lambat tahun dibaguskan. 1 minggu mungkin masih bisa tahan mereka tinggal di Tenda. Sudah. Tapi dulu kedua udah enggak. Jadi tolong Pak Bupati karena memang pekerjaan banyak ya Gus Irawan kan milihnya jadi bupati pas ada bencana gitu, jadi ya kerjaannya banyak. Apa salah sendiri kan kalau waktu itu masih anggota DPR kan enak dan enak sekali Kan maunya masyarakat. iya. Ya, karena sekarang udah memang jadi kepala daerah pas kena bencana besar ya udahlah jangan sama aja. Tolong ke masyarakat itu harus terus bertahap, bertingkat, berlanjut. Jangan di situ terus. Nah, mohon setelah ketemu saya ini segera cari. Kalau tadi Pak Menko itu kan cari lahan, mau lahannya Pemda, lahannya Kodim, lahannya siapa aja. Kalau bisa satu hamparan, kalau nggak bisa nggak perlu satu hamparan. Mau ada 10, 20, 30, mencok boleh. Yang penting tempatnya aman. Nah itu sebaiknya Huntara dan Huntap yang satu. Jadi nggak usah berpikir, ya kalau kita lihat rumahnya besar-besar ini ya nggak bisa lah pemerintah bangun kayak gitu. Tapi paling tidak daripada mereka tinggal di tempat tenda, itu kan dari posisi hidup nyaman jadi gejeglok langsung ke bawah gitu. Kita angkat lagi sedikit kan, menjadi aman. Itu kalau di tempat lain Pak Bupati itu 8 kali 10 meter. Anak per kakak 8 kali 10 artinya ke depan itu 10 meter, ke depannya 8. Nah Huntara itu nanti 4 kali 8. Huntara itu 4 kali 8. Nah kalau Huntara 4 kali 8 nanti saya lihatkan itu udah nyaman, sudah tidur, sudah bisa masak, jauh dari angin, jauh dari dingin, sudah bisa lah mereka hidup dari dasar tadi di tenda bisa naik sedikit hidupnya. Kita tidak ingin, kita tidak ingin masyarakat itu punya
punya keinginan yang berbeda dan kita tidak dengarkan. Jadi penting sekali seperti BNPB membuat huntara huntap di mana di Flores Timur misalnya. Aduh, panjang Pak dialog sosialnya juga Pak. Dan nanti kami mohon Pak Bupati membantu pemerintah untuk sosialisasi, karena bantuan dari pemerintah untuk huntara dan huntap mungkin juga di luar, mungkin masyarakat belum membayangkan bahwa cuma segitu, gitu kan, cuma segitu. Dari itu mohon juga untuk disosialisasi. Nah, yang terakhir tentu saja Pak Kepala BNPB yang tadi ya, alat berat lah untuk sensor lah, alat berat untuk bersihkan pohon-pohon besar, terus gelondongan kayu besar, terus mengangkut sampah-sampah dan lain-lain, itu memang perlu sangat-sangat besar, dan ini perlu dukungan dari semua pihak. Terima kasih Pak, Bapak-bapak dari TNI dan Polri, dari relawan yang sudah luar biasa kerja keras, dan Bapak-bapak. Tujuan hari ini seperti apa Pak? Ya, kami di pemerintah pusat, ya, semua menteri-menteri, kepala lembaga, apalagi Pak Kepala BNPB selaku komandan lapangan dalam penanggulangan bencana dan tanggap darurat ini diperintah oleh Pak Presiden untuk full serius semuanya mengerahkan kekuatan nasional untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di mulai dari Aceh, terus Sumatera Utara di sini, dan di Sumatera Barat. Jadi kita full kekuatan nasional ya menyelesaikan tanggap darurat ini. Jadi seperti kita tahu masyarakat banyak sekali butuh bantuan, mulai dari bantuan logistik ya, sampai tenda ya, berbagai macam makanan, pakaian bahkan, dan lain-lain. Terus kita recovery alat komunikasi, recovery jalan yang banyak yang jembatan putus, tanah longsor. Jadi ini juga menjadi PR yang sangat berat, dan juga Anda lihat di sini kan masih perlu ada dukungan juga kepada masyarakat untuk pembersihan. Ini tugas yang sangat berat, tapi Pak Kepala BNPB, ini Pak Bupati dan jajaran TNI Polri kerja keras luar biasa. Ini kita sudah mempersiapkan untuk mendorong bantuan ke sini, baik itu mulai dari tenda, logistik, tapi juga alat-alat berat seperti alat potong kayu, terus kemudian alat untuk ngangkat kayu. Ini alat berat ini juga permasalahan yang tantangan yang harus kita hadapi. Tadi kita sebelum ke sini kita akan ke Pandan ya. Pandan kita juga memonitor, melihat secara langsung karena di sana juga ada masalah seperti sini juga ya. Kita harus menambah ketercukupan BBM. Kemudian juga karena jalan putus kita harus menambah logistik. Terus listrik juga demikian. Listrik banyak sekali tower-tower yang runtuh. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah bicara dengan Dirut PLN, akan dalam jangka pendek ini akan diaktifkan justru untuk tidak tekanan tinggi, tekanan rendah. Yang penting masyarakat segera mendapatkan akses listrik kembali, karena akses listrik ini juga berpengaruh terhadap air bersih dan lain-lain. Jadi kami mohon dukungan ya, kita semua pihak bekerja sama, bersatu padu, bekerja sinergis. Komandan lapangannya adalah Pak Kepala BNPB, seluruh kekuatan nasional dikerahkan, TNI, Polri, semua jajaran, menteri-menteri juga mengerahkan apa yang sumber daya yang ada untuk membantu masyarakat. Dan kami mohon kesabaran masyarakat karena ini memang sebuah bencana yang besar. Siklon tropis Senyar ini memang berat, itu sesuatu yang langka kita hadapi. Semoga masyarakat segera recover, kemudian kita akan menjadi lebih kokoh lagi lah untuk baik
sosialnya, kerukunannya, kerjasamanya kita akan lebih kokoh lagi. Kira-kira Pak Kepala BNPB, saya kira cukup. Pak Bupati, Pak izin Pak, terima tanya, kasih. Pak. Saya di CNN TV Pak, untuk temuan kayu-kayu besar ini apakah pemerintah melakukan Jadi nanti investigasi, itu Pak? bagian dari pembersihan. Kita BNPB akan mendukung penuh kebijakannya Pak Bupati, mulai dari tumpukan lahan ini akan ditaruh di mana, kayu akan dikemanakan, sungai akan seperti apa, dan seterusnya, pemukiman. Karena tadi Pak Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa kita juga sejak awal harus menyiapkan ini satu rekonstruksi rumah yang sudah ada lahannya, tapi ada juga rumah-rumah yang tersapu banjir. Kita juga harus melakukan relokasi, butuh lahan untuk huntara dan sekaligus juga untuk hunian sementara dan hunian tetap. Ya, makasih. Makasih. Selamat siang. Pembersihan ini kita mengikuti polisinya Pak Kepala BNPB, kita mengikuti polisinya dari pemerintah daerah. Ini akan dikemanakan, dimanfaatkan untuk apa, terus tumpukan sampah itu akan dikemanakan, karena ini kaitannya dengan rancang tata wilayah tata ruang. Ya, makasih. Baik, sedikit Pak, kita akan bergeser ke Pak Kepala BNPB, Lejen TNI Suharyanto. Pak Suharyanto, terkait dengan tujuan tadi kan ada sedikit kendala pada saat kita ke Kapten. Apa sekarang dari catatan BNPB untuk memastikan logistik ini tetap terjaga supaya tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat? Jadi kan tadi kita masuk Kapten kan bisa tembus ke karena dari dari Tarutung itu bisa tembus. Tapi lewat udara kan sudah relatif lebih bagus. Kemudian ke arah Sibolga tadi kan ada pembagian beras oleh Bulog ya. Memang kelihatannya sedikit agak ricuh, tetapi kemudian turun bawa Pangdam satu Dit Barisan dan Kapolda dan kemudian kondusif. Ya karena masyarakat mungkin namanya tertutup aksesnya ya, ini ketakutan kan, tapi sekarang kan aksesnya sudah mulai dibuka secara perlahan. Memang jalur darat ini masih proses ya, tapi jalur laut itu sudah terbuka. Bantuan juga besok akan datang menggunakan KRI lewat laut. Kemudian dari Tapanuli Tengah, tadi kita bertemu dengan Bupati Tapanuli Tengah, itu di drop bantuan, bahkan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga langsung melaksanakan doorlock kepada kelompok masyarakat yang masih terisolir ya. Pak, next untuk penanganan di Paksel. Ya kan Paksel ini kan karena aksesnya sudah bisa ya, baik lewat darat, udara. Jadi kehidupan masyarakat itu sudah sebagian besar pulih gitu, normal, karena sinyal juga relatif bisa berkomunikasi ya. Tapi ternyata di titik-titik bencananya ini sangat luar biasa ini yang terkena banjir. Kebalikan seperti Tapanuli Tengah, kena banjirnya itu tidak terlalu berdampak, tapi aksesnya putus sehingga kehidupan yang lainnya terganggu. Nah ini kalau Tapanuli Selatan dibalik, justru yang akibat banjirnya ini yang luar biasa, tapi akses yang lainnya kan tidak terganggu. Pak Bupati juga minta langsung BBM dikirim dari Riau, kemudian juga akses telekomunikasi juga bisa pulih, bahkan listrik juga PLN bisa masuk ya, karena akses daratnya tidak terputus sehingga proses rehabilitasinya lebih cepat. Beda dengan daerah-daerah yang masih terisolir gitu. Kita fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dulu. Temuan ini apakah pihak pemerintah akan melakukan investigasi sumbernya dari mana? Sumber biar saya kira di pemerintah pusat yang kita fokus untuk evakuasi dan pemulihan. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti digunakan buat barangkali kepentingan masyarakat. Oh berarti biar tidak ini apa ya? Biar tidak terbuang atau Iya. Oke Pak, terima kasih Pak Bupati. Oke kawanku, kita kembali memantau kondisi dan situasi di dekat Sungai Garoga ini kawanku. Ini penghubung antara Desa Garoga dengan Desa Anggoli atau perbatasan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Di sana kita lihat penyeberangan masih pakai
kayu yang ditumpuk supaya bisa melewati aliran sungai ini, kawanku. Dan di sini kita lihat ada juga posko Brimob untuk menjaga atau siaga. Dan di sana kita lihat warga sedang menyeberang dari arah Daroga atau arah dari kota Sibolga menuju Tapanuli Selatan. Kondisi cuaca di sore hari ini bagus ya, cerah, tidak ada mendung. Bang, thank you.
Sambil dekat.